Presiden pertama Indonesia Soekarno seringkali disebut-sebut oleh masyarakat Indonesia memiliki harta berupa emas batangan seberat 57 ton yang disimpan di Bank Swiss. Isu harta emas Soekarno di Swiss pertama kali dirilis oleh Kronen Zeitung, sebuah perusahaan koran asal Austria. Dalam berita yang dirilis pada tanggal 17 dan 19 Desember 2012 itu memberitakan tentang harta warisan yang dimiliki oleh Soekarno bernilai 180 juta US dollar atau setara dengan 1,74 triliun rupiah dan masih tersimpan di Union Bank of Switzerland. Sayangnya, tidak dijelaskan secara mendetail tentang bentuk harta yang masih tersimpan di Bank Swiss tersebut. Jurnalis yang menulis berita tentang harta karun Soekarno, yakni Klaus Leutenegger, memperkuat beritanya dengan mewawancarai Gustav Jossmann, seorang mediator keuangan asal Austria. Kepada Leutenegger, Jossmann mengaku dirinya memiliki dokumen bukti eksistensi kepemilikan harta Soekarno di Bank Swiss. Beliau juga mengaku telah menghubungi salah satu anggota keluarga Soekarno yang bernama Seno Adi Sukanto untuk membantu proses pencairan harta warisan Soekarno. Mendengar isu itu, Puan Maharani, cucu Bung Karno, menegaskan bahwa tidak ada keluarganya yang bernama Seno Edi Sukanto. Dirangkum dari berbagai sumber, jika mengacu pada data-data sejarah, tampaknya Soekarno tidak memiliki harta sebanyak itu. Fakta sejarah memaparkan bahwa selama menjadi presiden, Soekarno hidup kesulitan. Hal ini diungkap sendiri oleh Soekarno dalam wawancaranya kepada jurnalis Amerika Serikat, yakni Cindy Adams. Soekarno menyebut kalau gajinya selama menjadi presiden hanya 220 US dollar dan dia pun tidak memiliki rumah dan tanah. Karenanya, wajar apabila dia hidup dari istana ke istana yang dimiliki oleh negara. Bahkan menurut Soekarno, beliau pernah dibelikan piyama oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri. Duta besar itu merasa kasihan karena Soekarno memakai baju tidur yang sudah robek. Adakah kepala negara yang melarat seperti aku dan sering meminjam-minjam dari ajudannya? Kata Soekarno kepada Cindy Adams dalam Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat 1964. Masih mengutip wawancara dengan Cindy Adams, saking miskinnya, Soekarno bahkan pernah hampir diberi gedung secara patungan oleh rakyat. Namun beliau menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan. Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarno Putra, membenarkan pernyataan dari ayahnya itu. Bahkan kolom opini di media Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 26 September 2020, Guntur Soekarno Putra menyebut jika Soekarno sejak sebelum sampai menjadi presiden, kantongnya selalu tipis. Beliau juga menyebut tidak heran kalau ayahnya kerap meminjam uang kepada para sahabat sejak zaman pergerakan, salah satunya kepada Agus Musindasat. Sejarawan Indonesia, Ong Hok Ham, juga membantah rumor harta segunung Soekarno. Lewat tulisan Kuasa dan Negara 1983, beliau mematahkan cerita itu dan memberi fakta sejarah sesungguhnya. Salah satunya terkait cerita Soekarno mewarisi kekayaan kerajaan Mataram Islam. Kata Ong Hok Ham, tidak mungkin ada seseorang mewarisi harta dari kerajaan kuno, apalagi mewariskan batangan emas. Masalahnya, harta kerajaan kuno tidak sebesar yang dibayangkan. Apalagi saat itu, Mataram Islam disebut masih memiliki hutang kepada VOC. Ong Hok Ham juga menyebut kalau kisah harta Soekarno sebenarnya bisa dipatahkan dengan argumen sederhana. Jika punya emas, seharusnya Soekarno tidak melarat hingga akhir hayatnya. Ini artinya cerita harta karun emas batangan presiden pertama Indonesia yang selama ini dipercaya itu adalah cerita yang tidak benar. Itulah dia, terkuaknya rahasia emas 57 ton milik Soekarno di Bank Swiss. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.